Ini analisis server Linux dengan FTK Imager. Jadi terkait dengan Linux-nya kalian udah nggak perlu mikir, karena apa? Yang saya berikan itu langsung hasil akuisisinya. Padahal modulnya panjang sebenarnya, tapi saya cut di bagian ini. Jadi hasil akuisisinya saya yang bikin. Nah, kalian tinggal menganalisis hasil akuisisi. Jadi ini udah bentuknya image. Karena tahapannya itu harusnya saya kasih VM-nya itu seolah-olah server yang sudah dihack. Nah, kalian posisinya itu VM-nya itu saya pause. Jadi kalian harus memasukkan tool-tool forensik ke dalamnya, tapi waktunya nggak cukup. Jadi yang melakukan proses itu saya semua. Nah, sampai bikin image-nya jadi. Nah, di image ini itu isinya adalah bukti-bukti kejahatan. Jadi awalnya saya mau kasih server yang sudah dihack gitu ya, server VM. Tapi itu waktunya nggak cukup, karena kalian harus pelajari Linux, harus mempelajari cara jalankan komen-komen juga. Tidak semuanya di sini saya cek paham Linux gitu ya. Dan nggak cukup juga waktunya memang. Nah, di sini nanti kalian download ini hasil akuisisinya. Nanti filenya namanya hand_access_disk1. Nah, ini ada studi kasusnya. Jadi kalian tuh misalkan kita ini adalah sebuah lembaga cyber security gitu ya, forensik ya. Jadi dapat informasi ada perusahaan milik XYZ mengalami serangan cyber. Nah, informasi ini diperoleh dari hasil OSINT. Apa itu OSINT? Open Source Intelligence apa? Ya udah itu. Jadi kayak kalian misalkan mengelola server atau apa, itu pasti biasanya ketika ada sesuatu dengan server yang kalian kelola itu akan mendapatkan informasi. Contohnya servernya dihack terus datanya dijual di dark web kayak gitu kan. Nah, itu OSINT. Kita bisa tahu itu ya, itu OSINT. Kita bisa tahu data kita dijual itu ya OSINT itu. Nah, ini ya, jadi servernya diserang, threat actor berarti kan ini datanya dipublikasikan, itu artinya ya dijual di dark web. Nah, berdasarkan identifikasi tim forensik itu ada beberapa informasi. Nah, ini yang harus kalian pegang ya. Karena kalau kalian tidak pegang ini, kalian akan baca log ribuan itu. Ribuan apa jutaan lupa, pokoknya bukan ratusan lah, sudah ribuan ke atas. Nah, intinya kan dari monitoring system itu terjadi illegal access pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 10. Artinya apa? Nanti log yang harus kalian analisa itu adalah log setelah tanggal, bukan setelah ya, log dimulai dari 22 Agustus 2023 pukul 10. Yang atasnya abaikan. Nangkep ya? Nah, data yang dibocorkan itu adalah data valid milik perusahaan XYZ yang tersimpan dalam sistem informasi. Data itu ya biasanya database. Biasanya yang dijual kan database kan. Berdasarkan deteksi sensor monitoring itu biasanya IDS, Intrusion Detection System. Itu kan bisa mendeteksi ada beberapa malicious file itu yang dimasukkan ke dalam sistem. Itu biasanya backdoor atau semacam file uploader atau apa, itu buat ngupload backdoornya. Nah, kayak gitu ya. Nah, skenarionya itu sudah saya bikin. Jadi tim kolektor spesialis itu telah melakukan akuisisi server. Ini berarti saya ini, karena kemarin yang akuisisi saya. Akuisisi kan hasilnya image kan. Nah, image-nya tadi itu. Nah, melakukan akuisisi server terdampak dan menyerahkan kepada examiner. Nah, kalian itu akan menjadi seorang examiner. Jadi nanti ketika image itu yang tadi saya linknya kasih itu kalian download, itu kalian berperan sebagai examiner. Examiner kan berarti kan menganalisis kan nantinya kan, nyari-nyarinya gini. Nah, lalu lakukan pemeriksaan pada log. Nah, gimana caranya kok nyari log? Nah, gini. Jadi kita pakainya FTK Imager karena ini berbasis servernya itu Linux. Jadi paling gampang itu pakai FTK Imager.
Pakai autopsi juga bisa, saya nggak melarang kalau misalkan mau, cuman kan silakan pakai modul kalian sendiri kalau misalkan pakai autopsi gitu kan, berarti pakai yang tadi. Jadi saya pakai tool yang memang benar-benar open source dan banyak digunakan, itu FTK Imager. Nah, pakai FTK Imager nanti langkahnya seperti ini, seperti yang ini ya, sama persis. Di add, terus pilih image. Nanti kalau image masukkan file yang sudah di-download ini. Totalnya berapa tadi? 2 GB kalau nggak salah. Jadi saran saya salah satu yang download atau salah dua, atau kalau di rumah internetnya turah-turah ya download sendiri-sendiri, tidak masalah. Barangkali ada yang fakir kuota gitu kan, bisa minta tolong temennya gitu kan, sedekah file image gitu kan. Nah, nanti kalau sudah itu akan muncul di sini di evidence tree. Evidence itu kan barang bukti. Nah, ini kita bisa lihat strukturnya. Tinggal di plusnya itu diklik, nanti akan muncul semua. Ini itu adalah hasil imaging dari seluruh disknya server Linux yang diakuisisi itu. Jadi ada directory dev SDA, bla bla bla, dan banyak ya. Nah, ada swap, ada root. Nah, yang perlu kalian tahu ya, jadi sistem operasinya itu kalau Linux itu yang paling atas itu slash atau root, direktorinya root. Nah, kalian juga sudah belajar terkait dengan file system kan, ciri-cirinya kan file systemnya pakai ext4 kan, ext2, 3 atau 4 kan kemarin kan. Nah, kita lihat di sini, jadi kalau di expand itu akan muncul gini, seret. Ini ibarat Windows itu C dokumen lah gitu loh. Nah, karena Linux itu bentuknya seperti ini. Jadi ini satu gelondong server itu udah dibikin image, makanya image-nya jadi 3 GB tadi. Itu saya bikinnya lama, jadi kalau kalian nggak nyoba ya berarti tidak respect dengan saya itu, karena saya bikin image lama itu tidak dicoba gitu kan. Padahal niat itu tak bikin tugas semua bisa gitu kan, tapi tak bikin ke image biar kalian lebih cepat itu loh. Nah, jadi saya harap dicoba gitu kan. Nah, nanti ini adalah direktori sistemnya, sistem Linux-nya. Fokusnya apa? Karena serangannya itu adalah serangan sebuah web ya. Otomatis yang dibuka itu adalah cari lognya. Makanya sesuai instruksi di sini adalah log kan. Instruksinya apa? Lakukan pemeriksaan pada log dan pencatatan lain. Log itu nanti kalau ini langsung saya kasih tahu aja biar kalian cepat, biar kalian banyak yang dapat free UAS ya. Karena kalau nggak saya share kayak gini, pasti kalian akan cari satu persatu, klik gitu. Itu 1 juta tahun nggak rampung itu nanti. Karena ini direktorinya ya ribuan ini. Jadi kalau di server Linux, itu kalau web server itu lognya pasti ada di sini. Ini kan seluruh direktori sistemnya kan. Nah, kalau direktori user itu ada di home. Kalau direktori super admin itu di direktori ini. Nah, direktori log itu ada di direktori var. Nah, di direktori var ini kalau di expand itu akan muncul direktori log nih. Log itu kalau misalnya dibuka, diklik ya, itu akan ada banyak folder lagi. Ada Apache, apt, fsck, installer, sd, mysql, semua log tercatat di sini. Nangkep ya? Nah, untuk ngecek serangan-serangan, fokus di direktori Apache. Nah, biar nggak bulan-balen, sebenarnya kalau misalkan yang diekspor ini aja cukup. Jadi ini kan ada ekspor direktori log. Nah, sebenarnya yang dianalisis itu hanya log Apache sebenarnya. Tapi kalau pengen ke bawah semua, ini aja diekspor semua, filenya kecil. Diekspor semua, keluarin dari image. Ekspor, terus tentukan mau ditaruh mana. Nah, kalau saya biasanya saya taruh di satu direktori, bikin direktori Linux Forensik, nah saya taruh situ biasanya. Nah, ada 10 folder, 43 file. Itu adalah log ya. Nanti log yang akan kita analisis, kita keluarin dulu dari image. Berikutnya ada base history. Base history itu aktivitas yang dilakukan di server. Jadi kalau hacker sudah berhasil ngobrak-abrik sistem, misalkan bukan sistem, hacker berhasil ngobrak-abrik aplikasi, itu biasanya akan melakukan privilege escalation istilahnya. Jadi naik ke privilege di atasnya, mencoba untuk jadi admin. Nah, kalau sudah berhasil jadi admin server, dia pasti akan
masuk apa bukan masuk ya, dia akan privilege escalation ke root. Nah, root itu ada di sini, di directory yang tadi ya, yang gede itu di sini. Nah, kalau udah privilege escalation ke root, dia bisa melakukan apapun, termasuk ngambil database, terus diambil database-nya, terus dijual, itu bisa. Nah, di sini nanti yang diambil adalah base history dari root. Nah, masuk ke root. Nah, nanti di bagian kanan itu akan muncul isinya. Nah, ini base history-nya diklik kanan, export. Taruh jadiin satu aja biar gampang analisisnya. Ini hanya satu file. Nanti akan ada dua file gini ya, satu folder, satu file. Baru kita bisa melakukan analisis. Jelas ya, tadi proses yang barusan ya. Ya. Nah, ini kalian sebagai examiner akan lebih mudah karena apa? Sudah saya berikan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan ini semua, itu kalian sudah bisa bikin laporan. Jadi laporan itu dibuat berdasarkan jawaban kalian dari pertanyaan ini. Laporannya seperti apa nanti saya tunjukkan, saya kasih formatnya, tinggal kalian pindah-pindah, edit-edit, selesai. Jadi saya tidak minta, silakan googling cari format itu enggak. Formatnya saya sediakan. Di sini ya, jadi nanti untuk yang log Apache itu web servernya, jadi aplikasinya yang diserang itu bentuknya website, itu ada di sini. Var log Apache 2 access log. Nah, access log itu dari folder log yang kalian ekspor tadi. Terus masukkan ada folder Apache, masuk. Nah, nanti di dalamnya ada access log. Nah, access log itu juga nanti dilihat hash MD5-nya. Terus base history-nya juga dibuka hash-nya berapa. Karena langkah-langkah forensik salah satunya sebelum kita otak-atik filenya, sebelum kita analisis dalamnya, kita harus melakukan tahapan apa namanya kemarin? Waduh, pemuda jombo semua ini. Preservation. Jadi itu di hashing namanya, di hashing. Jadi access log itu hash-nya berapa, ukuran filenya berapa itu dicatat, base history juga sama, di hash juga. Nah, jadi kalau udah menjawab satu pertanyaan ini udah berarti step 1 sudah terjawab, modal untuk bikin laporannya. Nah, lakukan analisis log yang sudah diunduh. Nah, ini bisa pakai Notepad++, install di laptop kalian. Atau kalau misalkan pakai tool lain juga boleh. Biasanya ngedit program pakai apa? VS Code. VS Code juga boleh. Karena intinya kita nanti nyari metani log itu intinya itu. Jadi lognya dibuka pakai editor, nah nanti cari sesuai kebutuhan. Nah, ini lakukan analisis. Nah, pakai editor lah sembarang. Berdasarkan hasil analisis, tool apa yang digunakan penyerang untuk melakukan scanning kerentanan pada server. Ini saya demokan aja langsung ya, biar kalian ada bayangan. Mungkin lampunya yang depan dimatiin aja biar kelihatan. Ya, yang depan toh. Nah. Ini jadi kecil-kecil kayak gini. Sebentar saya atur resolusinya ini kok.
resolusinya terlalu istimewa. Oh, masih sama. Display scale. Oh, ini ya. 150 coba ya. Oh. Nah, segini aja. Ini FTK-nya kayaknya. Udah, gini aja enggak apa-apa. Yang penting masih dengar suara saya. File, add evidence item, image, next, cari image yang udah di download, ini, open, finish. Jangan tanya kok cepet Pak, jangan tanya itu ya. Karena ini cuma buka. Yang lama itu bikin akuisisinya itu, yang lama itu kemarin lama banget itu. Nah, jadi ini kalau udah dibuka ini di sini kayak ini. Jadi ini adalah hasil akuisisi dari server Linux yang tadi yang ada di materi itu. Ini kecil-kecil dari yang belakang mungkin bisa di zoom itu ya. Ini kan ada dev SDE. Itu kalau yang ini itu berarti ext2 itu berarti bukan yang apa namanya, bukan direktori yang sistemnya. Lihat di bagian yang cold box aja. Ini ada swap, ada root, biasanya direktorinya itu yang storage-nya paling gede. Nah, yang ini kita bisa buka. Nah, ini file sistemnya kan ext4 ini. Ya, saya buat ngambil data itu ya caranya kayak gini, data-data yang kehapus atau ada yang usil-usil kayak itu ya kayak gini caranya. Bisa pakai autopsi juga bisa. Cuman kalau tergantung nyamannya sih itu ya. Ini kebetulan saya lebih nyaman pakai FTK Imager, ya saya share yang menurut saya nyaman gitu aja. Nah, di sini tadi apa? Apa aja ya? Ini tadi directory log itu ada di sini. Di var paling bawah nih, var. Nah, di sini nanti ada log. Nah, di sini ada Apache, ada apt, fsck, installer dan lain-lain. Nah, di sini dibuka bagian ini, diklik Apache. Nah, access lognya itu ada di sini. Jadi ketika ada serangan-serangan apapun itu semuanya kecatat di sini. Yang diekspor itu kalau mau semua log itu klik kanan ini, export file. Tapi kalau mau log Apache-nya aja juga boleh. Ini klik kanan, export file. Taruh di mana yang kalian paham. Karena export file kan nanti kan filenya ini akan dikeluarin ke laptop kalian. Pertama log itu ya Apache. Yang kedua base history. Base history itu di sini. Nah, ini aktivitas di server Linux-nya kebaca semua ini. Ada power off, dia berarti matikan sistem. Terus ngupdate, ini ngupdate apa namanya localization-nya itu berarti UTF-8. Reboot lagi, dia ngedit profile, reboot macam-macam, ngedit environment. Banyak nih yang dilakukan. Sistem start meta service, sistem enable, jadi banyak yang dilakukan ya. Nah, intinya dua file tadi ya, dua tadi di ekspor, dikeluarin. Kalau punya saya sudah saya keluarkan di sini. Nah, jadi kalau ini yang saya keluarkan Apache dan base history aja. Nah, nanti caranya ini kan dibuka lewat Notepad++. Saya kasih contoh beberapa aja ya. Jadi nanti yang lain silahkan cari sendiri. Nanti kalau saya kerjakan semua yang ngerjain saya jadinya nanti kan. Nah, jadi ini contohnya satu aja ya. Berdasarkan hasil analisis tools apakah yang digunakan oleh penyerang. Nah, ini berarti dibuka di Apache.
Ini dibuka pakai Notepad++. Nah, ini lognya ini banyak banget memang. Jadi memang banyak. Jadi kalau tidak tahu caranya ya endingnya kalian scroll satu gitu. Padahal yang namanya editor pasti ada yang namanya find atau search kan. Nah, tadi kan permasalahannya adalah scanning kan. Tool apa yang digunakan untuk men-scan. Jadi ketika ada hacker atau attacker melakukan scanning ke server, itu ya kecatat di log. Nah, scanning juga dilakukan bermacam-macam waktu kan. Nah, fokusnya pada waktu serangan tadi tanggal berapa? 22 Agustus 2023 jam 10. Menurut ada jamnya. Nah, kita search saja ini find. Cari aja scan. Nah, ini jamnya belum tepat. Berarti ya ini efek gara-gara tak buka tak scroll tadi sih. Saya tarik ke atas dulu aja biar. Nah, biar dari atas ya. Search, find, scan. Scan. Nah, ketemu langsung. Jadi, sorry. Tanggalnya sama kan? 22 Agustus 2023 jam 10 lebih 9 lebih 35. Tool scannernya namanya apa? Nah, nggak kelihatan. Ini bisa di zoom nggak toh ini teksnya? Tapi kalau di zoom jadi saya juga susah nih. Nah, intinya nih, jadi di sini kelihatan ketika kita nyari di search scan gitu, di sini muncul yang paling atas ini, yang paling yang saya blok ini. Ini toolnya namanya WP Scan versi 3.8.24. Ini tool scanning yang digunakan. Jadi ini pertama kali serangan muncul itu ketika melakukan scanning ini. Ya udah di screenshot, catat. Kuncinya screenshot ya, screenshot ambil. Nah, tool kan udah ketemu. Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa akses ilegal terdeteksi oleh sistem monitoring terjadi pada tanggal 22 Agustus 2023. Berdasarkan log akses, berapakah alamat IP yang terdeteksi melakukan akses tertanggal tersebut? IP-nya sudah kelihatan itu. IP-nya berapa? 159 136. Jadi ini adalah tujuan. Jadi source itu adalah yang kiri. Servernya itu IP-nya 192.164.159 itu servernya, targetnya yang diserang. Kalau penyerangnya itu yang sini. Dia kan melakukan scanning kan. Nah, scanning itu otomatis akan IP-nya akan banyak. Nah, ini sampai bawah itu kan scanning semua nih, scan. Jadi dia nyari bug, nyari bug. Nah, banyak ini 136 semua kan nih. Nah, ini masih scanning ini. WP scan semua nih sebelah kanan itu. Kurang lebih seperti itu analisis itu. Oke, lanjut ya. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk IP berarti yang paling kiri. Dia kejawab 2 kan. Tiga ini 4. Diketahui penyerang berhasil melakukan login sebagai administrator pada CMS. Kalian udah belajar web kan? Paham respon web server? Nah, 404 itu apa? 200 itu apa? Kalau login itu kan dia post kan pasti kan.
Nah, kalau berhasil itu pasti akan redirect kan. Kalau redirect responnya berapa? Kalau berhasil akses kan 200 kan. Nah, tak kasih tahu 200. Kalau redirect itu berapa? 404 nelfon. 502 bit gateway. Gateway timeout. Jadi orang IT harus paham kayak gitu. Kode-kode itu tujuannya untuk memudahkan kita menganalisis masalahnya apa. Jadi ini tak kasih tahu. Login, kalian pernah bikin halaman login enggak toh? Kalau belum pernah ya nggak kaget sih. Tapi yang udah pernah bikin aja kadang ya nggak tahu responnya apa, karena kan nggak pernah analisis sampai belakang kan. Hanya dibikin bisa login selesai gitu aja kan. Nah, jadi login coba di HP-nya dimanfaatkan tuh. Kalau login itu kalau berhasil responnya berapa gitu kan. Kalau berhasil kan responnya 200 kan web servernya kan. Tak kasih tahu ini responnya 200. Jadi kalau login itu sebelum 200 itu ada respon dulu. Ya, yang namanya login itu kan dia kan berpindahan dari halaman login ke halaman admin kan. Berarti kan redirect kan. Redirect itu berapa? 300 berapa? 301 apa? Ya, kok malah 1 apa 2 dirutkin nanti ketemu. Dan intinya itu keywordnya ya. Jadi kalian cari login itu berapa? Nanti tinggal di search saja di sini, di search, find, kok find next tuh, find tinggal 300 berapa gitu, enter. Nah itu yang pertama kali itu dia berhasil loginnya. Jadi setelah 30 berapa, nanti bawahnya dia responnya 200 gitu. Kalau ini kan 200 ini kan respon berhasil semua nih. Nah, jadi servernya berhasil ngerespon. Ini responnya 200 nih. Kelihatan nggak di situ? Ada angka 200 kelihatan ya? Yang belakang pokoknya matanya harus ada zoomnya itu pokoknya. Nah, ini examiner itu kerjanya kayak gini. Saya nemu mahasiswa pinter security ya juga kayak gini dari sini, dari log. Wah ini dicari, wah ini pinter. Doxing City cari, apa namanya, cari datanya, udah ketemu, panggil, nah gitu loh. Udah ketemu belum? Bukan. Tanya ChatGPT toh, ketika kita login WordPress, ini kan sudah jelas WordPress kan web scan, atau login halaman web, itu respon web server ketika kita berhasil login itu apa atau apa berapa gitu kan. Kalau gagal kan 404, kalau berhasil 200, kalau login itu apa responnya. Punya asisten canggih, malu-malu tanya, saya sudah ngizinkan kalian tanya gitu. Biar kalian nanti mengerjakannya ini tuh mudah ini. Coba cari. Jadi ketika kita melakukan akses apapun ke website, itu web server itu nerima respon, itu ngasih respon. Misalkan kalian buka Dinus ASID, Dinus ASID-nya sampai bisa kebuka, itu web server itu ngasih respon 200 itu. Ya, dia yang ketemu, ungkapkan saja kalau ketemu, jangan malu takut salah nanti malah salah. Jadi ini kalian latihan jadi examiner ini. Berapa mas?
Kan. Kepala 3, dia tak kasih tahu depannya kepala 3. 302. Bener. Oh. 302. Keterangannya apa kalau 302? Iya, emang sementara kan? Langsung pindah kan. Login kan redirect kan. Nah, itulah kenapa jadi programmer juga harus paham respon-respon kayak gini. Kalau misalkan buat nganalisis biar kalian nggak bingung. Jadi kalau kalian bikin aplikasi error itu dilihat di access lognya, errornya apa, responnya apa, itu kayak itu. Nah, ini dicari 302, di search saja. N 302. Nah, ini mungkin udah ke scroll nih. Udah ke scroll, sorry. Udah ke scroll banyak. Pokoknya paling enak dari atas. Tadi kan saya nyekrol panjang banget ke bawah kan. Search, scan 302. Nah, ini belum ini. Kita mulai dari scan, scan. Karena ini tanggalnya kan 2020. Nah, jadi kita mulai dari scan, baru cari nanti 302. Nah, 302 di sini juga kita harus lihat juga. Jangan langsung ketemu kayak gini, wah ini berhasil lagi. Dilihat belakangnya, jangan bahagia di awal. Ini masih tahapan scanning karena di sini ada WP scan. Nangkep ya? Oh, selama di sini masih ada WP scan ini berarti masih scanning walaupun 302. Responnya kan scanning kan macam-macam. Nah, cari sampai cari scan yang paling terakhir. Nah, habis itu cari 302. Ini masih scanning ini. Nah, ini pokoknya ketika ada WP scan ini berarti masih scanning. Dan 302 yang berhasil itu adalah yang ini. Jegring, ada loginnya, pindah admin. Sorry, back dulu. Tadi mana tadi? Nah, nih. Nah, yang area sini ini kan kelihatan nih. WP login 302, habis itu redirect ke admin 200, berhasil jebret. Ketemu. Gitu caranya. Nah, tinggal di screenshot gitu kan. Screenshot dilihat jam berapa sama. Nah, sisa berapa tuh? Oh, sisa 2. Ya udah, ini sisanya buat kalian aja ini berarti. Ini Akismet dicari. Itu di lognya ada itu. Lognya itu apa namanya? Dia nyisipkan file terus dirubah ini Akismet PHP itu. Ada itu dicari. Berikutnya base history yang tadi ya. Yang tadi itu dilihat. Pertanyaannya apa? Berdasarkan base history, perintah apa yang dieksekusi penyerang untuk melakukan dump database? Database-nya kan kalian sempat lihat tadi ada folder MySQL kan? Artinya database-nya MySQL. Udah pernah ngedump database MySQL? Ekspor database udah pernah? Lewat apa? phpMyAdmin? Nah, itu gara-garanya itu kalian tuh pakai apa namanya? Pakai ya terlalu banyak micin lah yang kalian makan itu. Jadi ketika dikasih makanan sehat itu apa itu. Jadi tool-tool yang memudahkan itu kadang memang memudahkan hidup kita, tapi kadang untuk kita bisa tahu lebih dalam itu jadi susah. Nah, jadi saran saya kalau kalian belajar MySQL itu belajar langsung command line. Jadi ketika pegang production itu ya bisa.
PHP admin itu ya tool yang membantu untuk belajar, tapi ketika kalian di dunia kerja kadang malah nggak digunakan karena ketika server dipasang PHP admin itu backdoor jadinya. PMA itu jadi backdoor. Bahaya kalau server ada PMA-nya. Jadi gimana? Jadi berbanding terbalik kan? Kalian merasa canggih ketika pakai PHP admin, ternyata ketika di dunia kerja malah disuruh matiin. Nah itu. Atau pakai tool MySQL lain mungkin yang by remote apa mungkin SQL Yoke mungkin atau Dweaver apa Dbeaver SQL client. Ada yang pernah pakai PHP admin ya rata-rata ya? Tidak apa-apa, saya maklum. Ya mungkin kalau saya ngajar pemrograman ya saya bongkar itu kurikulumnya itu. Tapi intinya itu ya, belajar itu ya jangan cuma enaknya aja. Jadi basicnya juga harus dipelajari. Nah, di sini kalian harus tahu ini kan dump database ya. Kalian cari aja di internet cara dump database MySQL via command line di Linux. Nanti di base history ketika dibuka itu akan ketemu langsung. Atau tanpa kalian searching itu sebenarnya ketika sudah tahu melakukan dump database itu ketika di base history-nya dibuka itu juga bakal ketemu. Coba ini bisa di zoom gak nih? Saya nggak jarang pakai ini juga sih soalnya. Oh ini zoom in. Segini aja lah. Soalnya kalau log itu digede-gedein jadi nggak enak. Memang harusnya kayak gini. Jadi kalau yang ini itu memang harus di-search satu persatu karena tidak terlalu banyak ya. Dari log yang dilakukan oleh root ini itu juga udah ketemu biasanya. Udah ketemu belum? Perintah untuk melakukan dump database. Masa belum ketemu? Udah ketemu toh? Ya toh? Perintahnya apa? Coba disebutkan. Ayo ada yang benar tadi cuman kurang pede kayaknya. Ini kan perintah ini menjalankan service apa. Keywordnya kan dump database. Ya mirip-mirip pasti ada kata dump kan. Perintahnya apa? Ya MySQL dump. Nah ini tuh. Yang nggak lihat mungkin kacamatanya perlu ada fitur zoom gitu mungkin. Nah udah ketemu nih MySQL dump main U itu usernya root, terus hostnya itu localhost, main P itu berarti nanti menggunakan password, al database, nah database dump udah ketemu ya. Nah ini jadi perintahnya itu. Nama file hasil dumpnya apa? Nama file hasil dumpnya apa? Iya yang .sql apa namanya? Database underscore dump. Wis tau ketemu kejawab tau? Ini free was cafe iki berarti. Nah, kalau yang bawah-bawah ini tidak saya lanjutkan di soalnya. Ini kalau yang bawah itu dia SCP itu dia transfer. Jadi database-nya setelah di dump itu dia melakukan SCP. SCP itu transfer file database ini ditransfer ke kali itu user kali, biasanya dia pakai kali Linux ke IP ini. Nah, gampang ya? Gampang karena yang dianalisis cuma segini. Ya memang saya permudah, tinggal kalian mau apa enggak gitu aja. Nah, nanti laporannya pakai format ini. Jadi kalau sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi, semua pertanyaan tadi itu sudah saya yakin bisa mengerjakan laporan ini.
Karena ini adalah rangkuman dari pertanyaan tadi. Tinggal diisi nama kalian. Nah, ini kan sudah nama servernya code Ubuntu server, storage-nya 8 GB, ini sudah saya isi. Nah, ini tinggal diisi, diteruskan. Contohnya ini ya. Nah, ini kan hashing tadi kan, ukuran file berapa, nilai hashnya berapa, kan menjawab pertanyaan yang tadi. Hashing itu screenshot hasil hashnya. Hashingnya terserah pakai hashcal atau apa, terserah kalian. Nah, ini mulai proses analisis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, laporannya kayak gini kan. Nah, nama toolnya tadi apa? WP scan. Versinya berapa, tulis screenshot di bawahnya. Nah, terus ini alamat IP-nya berapa tadi, udah taruh sini. Terus waktu berhasil login tadi udah. Nah, terus directory filenya ini berarti PR-nya kalian nyari ini satu ini. Terus SQL udah ketemu tadi. Nah, Semarang tanda tangan, bikin, selesai, wis free UAS. Tapi ini adalah finishing. Kalian tidak bisa ini kalau tanpa 2 video tadi kan. Oke. Soalnya ini kalau tidak saya contohkan kayak tadi, kalian pasti juga akan bingung. Piye analisis caranya ya kan? Ini gimana gitu kan? Saya yakin bingung pasti. Karena tidak terbiasa mengulik sesuatu yang rumit seperti ini. Ini kan masuknya kan udah tidak bisa dibikin pelajaran yang bukan praktik, itu susah kayak gini tuh. Ini kan sebenarnya kita mempraktikkan teori-teori yang kemarin itu kita satu semester itu kita pelajari itu kan, dari prevention, terus preservation, terus akuisisi, analisis. Ini tahap analisis ini. Terus udah cukup ya, Windowsnya saya shutdown ya, biar laptop saya nggak panas ini. Nah, jadi kalau di sini itu kita bisa lihat macam-macam. Kalau di Linux itu directory user itu ada di home. Nah, ini usernya namanya cold. Nah, ini juga bisa lihat usernya ngapain aja. Ini VM yang dulunya itu saya pakai buat eksperimen judul juga. Ini makanya kalau kalian lihat di directory web servernya itu ada di sini. Directory var www html itu directory aplikasi webnya. Ini saya bikin beberapa ini, slot gacor, admin. Jadi kalau saya mungkin kerja di Kamboja, mungkin gaji saya tinggi mungkin. Karena saya buat nginjek kayak gitu ya, ahli lah ngomongnya. Cuman malaikat yang kiri kan jadi nyatet terus, Mas. Iya. Gampang sebenarnya itu. Cari bug, ketemu celahnya, masukkan injektornya, jadi slot gacor, max win gitu kan. Ya saya tahu banyak lah, serverku banyak diinjeki gitu kan. Percobaan injek judi online itu paling banyak sekarang itu. Paling banyak itu. Kalian kalau rajin scanning ke Dinus kan ya banyak kan, salah satu domain-domain yang itu diinjeki judi online itu kan ada itu kan. Dibersihkan nanti diinjek lagi itu ada itu, nanti saya suspend. Programmernya kan tidak semua dari kita, ada dari misalkan unit mana itu mempergunakan anak magang mau ngerti security, anak magang semester 5 baru belajar web, tiba-tiba bikin web production, kita tinggal permission masih 777 gitu kan, readable semua gitu kan. Itu serangan target ampuhnya orang-orang judul itu sebenarnya ya. Makanya kalian juga kalau ke Kamboja itu gajinya tinggi kayaknya itu. Tapi jangan ya, nanti malah motivasi ya dosa ya malah. Tapi memang di sana itu orang-orang IT banyak itu di sana itu. Sudah pernah dapat lowongannya belum? Saya aja pernah itu dapat. Nah, itu ya. Jadi kenapa di sini yang saya bikin contoh itu WordPress? Karena
di dunia nyata yang sering banyak kena serangan ya CMS semacam itu, yang WordPress yang gratisan dan tidak pernah diupdate gitu. Kalau diupdate sebenarnya tidak masalah CMS itu, karena CMS kan memang memudahkan kita. Yang jadi masalah adalah tidak dirawat. Pakai WordPress kan enak kan, bikin website langsung tampilan cantik gitu kan. Tapi kalau nggak dirawat ya dalamnya penyakitan. Ya sama kalau kalian punya cewek cantik nggak dirawat ya lusuh jadinya gitu kan. Nah.